Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan sedikit tambahan tata cara penggunaan aplikasi ArcGIS, yaitu penambahan efek atau tampilan pada peta untuk tambahan topografinya, baik itu konturnya ataupun tampilan topografi secara 3 dimensi. Misalkan di sini ada suatu peta kerja. Di peta kerja ini terlihat flat, hanya ada warna-warna tematik dari suatu data. Kita akan membuat efek lain agar terlihat seperti 3 dimensi. Caranya kita masukkan data DEM yang sudah diolah menjadi data hillside. Kita masukkan saja dulu. Nah, kita simpan di layer paling atas. Warna yang abu-abu ini namanya data DEM berbentuk hillside. Jadi di sini nampak suatu bukit atau lerengnya seperti 3 dimensi. Kita akan overlapkan dengan peta kerja atau peta yang kita miliki. Untuk melihatkan data di bawahnya, data DEM ini kita klik kanan, kemudian ke Properties, masuk ke Display, transparannya kita naikkan misalkan 50 dulu contoh. Coba. Kalau sekiranya kurang transparan, naikkan lagi misalkan menjadi 90. Atau terlalu transparan, bisa kita turunkan lagi. Oke. Dari data yang awalnya flat, hanya ada warna tematik, setelah diberikan data DEM dengan bentuk hillside, terlihat perubahan yang berbeda. Kemudian kita akan menambahkan data kontur. Data kontur ini kita tambahkan dari data rupa bumi Indonesia. Seperti biasa, data. Kemudian kita cari datanya. Di sini sudah saya siapkan rupa bumi di Lombok dan Sumbawa. Misalkan kita di Sumbawa, data RBI, kemudian kontur, add. Kemudian kita simpan di bawahnya. Kalau kita memasukkan kontur, hanya memasukkan kontur saja akan nampak seperti ini. Di dalam kontur ini terdapat data, yaitu elevasinya dari masing-masing garis, kemudian ada juga keterangan, ada kontur induk dan kontur biasa. Kontur induk ini kontur dengan interval 100 mdpl, dan kontur biasa ini kontur dengan interval 10. Jadi per 10 dia garisnya. Kalau ini kontur induk per 100 meter. Kita akan cecah warnanya berdasarkan kontur induk dan kontur biasa ini. Caranya di kontur klik kanan, kemudian ke Properties, masuk simbologi, kategori, terus kita pilih mau dikategorikan berdasarkan apa dia. Misalkan dikategorikan berdasarkan jenis konturnya, kemudian add all value. Dia akan membagi warna atau bentuk berdasarkan apa yang kita kategorikan. Kalau sudah, klik OK. Terus kita akan memisahkan atau bedakan warnanya antara kontur induk dengan kontur biasa. Misalkan kontur induk, kita tulis di sini kontur berdasarkan preset atau data yang sudah ada. Misalkan kontur topografi.
Berhubung kalau ketebalan 1,2 terlalu tebal, kita turunkan menjadi 0,8 saja. Oke. Kemudian kontur interval 10-nya kita beri warna kontur dengan ketebalan lebih tipis, 0,4. Di sini kita sudah menambahkan data topografi pada data tematik yang kita buat. Di sini memang terlihat seperti menumpuk kontur-kontur ini, tapi setelah kita masuk ke layout, kemudian nanti diekspor, dia akan menyesuaikan karena ketipisan garis yang sudah diatur tadi. Contoh ini, kalau kita cetak, contoh kita menggunakan rasio 1:1, berarti nanti hasil cetaknya akan seperti ini. Di sini masih terlihat menumpuk karena skala yang besar juga, tapi misalkan kalau kita menggunakan skala lebih dekat lagi, dia akan terlihat perbedaannya. Jadi kalau di tampilan layout pada ArcGIS akan nampak seperti menumpuk, namun nanti setelah pencetakan dalam kertas, garis konturnya itu akan menyesuaikan dengan ketipisan yang sudah diatur tadi. Berarti tidak apa-apa di sini menumpuk, yang penting nanti hasil ekspornya atau hasil cetaknya sesuai dengan ketebalan kontur yang tadi diatur. Setelah semua data di overlap, bisa saja ditambahkan label pada kontur untuk menampilkan keterangan elevasinya. Bisa saja ditampilkan atau bisa saja tidak ditampilkan. Setelah semuanya selesai, peta ini langsung saja diekspor. Nah, sekarang ada pertanyaan, dari mana kita bisa mendapatkan data DEM, data hillset ini? Data DEM ini bisa kita download dari website BIG dengan alamat demnas.big. Di sana kita bisa download per wilayah, kemudian per grid wilayah, misal. Kemudian bagaimana kita mendapatkan data hillset? Nah, caranya kita masukkan dulu atau kita tunjukkan dulu apa perbedaannya data DEM dengan data DEM hillset. Contoh yang kita input dua-duanya. Ini adalah data DEM. Kemudian dari data elevasi yang flat ini kita olah menjadi suatu data yang nampak 3D atau hillset. Jadi dia menampilkan bayangan dari atau antara bukit dengan lerengnya. Ini udah. Jadi bentuknya akan seperti ini. Jadi yang bukit akan ke atas dan yang lereng akan terlihat ada bayangannya. Kita contohkan, misalkan ini hasil download dari websitenya Demnas. Kita langsung ke Art Toolbox atau di sini tulis di search, di menu search ini kita tulis hillset. Nah, di sini ada hillset. Kita klik. Kemudian input raster
data DEM yang sudah di-download tadi. Misalkan ini yang data yang sudah di-download. Kemudian ditentukan lokasi penyimpanannya. Kemudian oke. Tunggu hingga proses ini selesai dan data akan menjadi data DEM Hillset. Nah, kemudian data ini dimasukkan ke peta yang sudah dibuat tadi, misalkan peta tematik atau peta kerja ataupun peta hasil.